Halo, welcome to my channel. Bagi teman traders yang baru pertama sekali berkunjung ke channel Kamus Cuan ini, silakan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya pada saat saya upload nanti ke depannya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ya. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi RTI bisnis ya. Nah, RTI bisnis ini manfaatnya sangat boleh dikatakan penting. Kenapa? Karena di dalamnya itu kita bisa tahu jadwal RUPS dan jadwal pembagian dividen, dan cara melihatnya juga gampang sekali ya. Bagi teman-teman traders yang belum mempunyai aplikasi RTI bisnis ini, dapat mendownloadnya di Play Store ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Android, tinggal teman-teman searching saja RTI bisnis ya. Nah, akan muncul seperti ini. Karena saya sudah download, maka tidak ada tombol install lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang belum install, tinggal klik di installnya, ditunggu. Bila sudah selesai, tinggal diklik open ya. Tinggal diklik open, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, RTI bisnis ini fungsinya, manfaatnya sangat banyak ya. Di antaranya itu adalah untuk mengetahui jadwal RUPS dan jadwal pembagian dividen. Nah, mengapa sebagai traders kita harus mengetahui jadwal RUPS dan jadwal pembagian dividen? Karena umumnya menjelang jadwal RUPS dan jadwal pembagian dividen, saham-saham incaran kita itu umumnya akan bergerak naik ya. Umumnya ya, seperti itu. Nah, jadi cara melihatnya di mana? Begitu kita masukkan seperti ini ya, kita geser ke samping di kalender. Nah, di kalender itu ada upcoming event terdekat gitu ya kira-kira ya. Nah, ini ada Tama mau mengadakan Raiksu dan sebagainya. Nah, tapi ini kan semua ya, untuk semua saham kan kita mungkin tidak mau melihat semuanya karena saham incaran kita kan tertentu ya. Saya kasih contoh aja. Misalnya kita lihat yang baru-baru bagi dividen ya. Yang baru-baru bagi dividen itu PTBA. Oke, PTBA ini kita geser. Kalau di saham itu namanya di corporate action. Tadi kalau di depan kita ingin melihat semua jadwal, itu adalah di kalender. Bila kita sudah masuk ke nama saham misal PTBA, kita cari di corporate action, di ujungnya corporate action kita klik. Nah, ini akan muncul dividen. Kalau kita ingin melihat jadwal RUPS nya, tinggal diklik RUPS. Nah, PTBA ini tanggal 24 Mei sudah mengadakan RUPS ya. Kemudian jadwal dividennya ini barusan lewat, yaitu, nah, cara melihat ini ya, price itu adalah harga yang akan dibagikan per lembar saham yang kita miliki. Nah, PTBA ini kebetulan dia adalah 688,515 rupiah. Jadi misalnya kalau teman-teman traders punya saham PTBA satu lot itu kan 100 lembar ya, tinggal dikalikan 100 saja. 688,515 ini dikalikan 100, maka teman-teman traders yang mempunyai satu lot itu akan mendapatkan 68.851,5 rupiah ya. Tinggal dikalikan jumlah lembar yang dimiliki oleh teman-teman tradersnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat dividen ini? Caranya kita harus membeli saham PTBA ini. Kita harus membeli saham yang akan bagi dividen itu sebelum tanggal kumdet, ataupun paling telat-telatnya itu adalah tanggal 3 Juni ya. Untuk yang PTBA ini adalah tanggal kumdetnya. Nah, bila kita beli saham tersebut, saham yang akan bagi dividen pada tanggal kumdetnya, itu masih dapat dividen, tapi sepertinya sudah agak telat, ibaratnya sudah beli di pucuk. Nanti saya kasih contoh di chartnya ya. Nah, ini hanya sekedar menjelaskan, apabila kita membeli saham yang akan bagi dividen, kita beli di tanggal kumdetnya, itu kita masih mendapatkan dividen, dengan catatan tidak dijual ataupun belum dijual pada saat closing
tanggal kumdetnya tersebut ya. Nah, keesokan harinya tanggal 4 teman-teman traders sudah boleh jual dan teman-teman traders masih mendapatkan dividennya karena pada saat tanggal kumdet teman-teman sudah hold ya. Nah, oke. Ini X date-nya tanggal 6. Biasanya keesokan harinya. Kenapa tanggal 6? Karena tanggal 4 dan tanggal 5 itu adalah Sabtu Minggu ya. Nah, tanggal 3 tadi PTBA tanggal 3 akan bagi dividen, tanggal 4 tanggal 5 itu kan tidak trading ya. Nah, jadi makanya tanggal 6 itu adalah X date-nya. Biasa keesokan harinya sudah X date, oke? Tanggal 6. Tanggal 6 ya. Ini kita udah boleh jual. Kalau kita mau jual dividen kita tetap dapat ya. Tanggal 6 ini kita sudah boleh jual kalau kita mau jual ya. Dan dividen kita tetap dapat karena pada saat kumdet kita masih hold. Oke. Nah, recording date itu adalah pencatatan dan yang paling penting itu adalah payment date. Payment date-nya itu adalah tanggal di mana dividen itu akan masuk ke rekening RDN kita. Nah, oke ya, ini kita lihat saham PTBA, kita lihat chartnya ya. Kita lihat chartnya. Kalau biasa chart itu saya menggunakan trading view ya. Trading view. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi ini juga bisa di-download, oke. Ini ya saham PTBA, saya klik. Nah, ini saham PTBA. Nah, kenapa yang tadi saya jelaskan itu menjelang pembagian dividen, nah, saham itu akan cenderung naik ya. Nah, inilah tanggal terakhir, tanggal 3 Juni ya. Inilah tanggal 3 Juni. Nah, ini adalah tanggal 3 Juni, tanggal pembagian, tanggal terakhir kumdetnya. Kan naik tinggi. Nah, kalau tanggal 3 Juni ini kita beli, kita masih tetap dapat dividen, tapi sudah telat. Karena ibaratnya kita udah beli di pucuk. Ya. Nah, keesokan harinya umumnya ya, X date itu umumnya pada jualan. Dan umumnya saham itu akan turun lebih kurang sebesar dividen yang dibagikan. Contohnya, nah di hari Senin tanggal X date-nya ya PTBA itu dibanting minus 320 ya. Minus 320. Kemudian keesokan harinya dibanting lagi minus 240. Nah, jadi dihitung-hitung ya masih cuan sedikit lah ya dari dividen yang 688 perak ya bagi yang masih hold. Nah, tapi umumnya ya biasanya X-Date udah pada jualan, tapi yang belum sempat jualan itu ya masih cuan sedikit lah. Oke, nah inilah penjelasannya supaya teman-teman traders itu bisa mengerti ya. Menjelang RUPS ataupun menjelang tanggal pembagian dividen itu saham umum cenderung naik. Pada tanggal X date umumnya itu saham akan turun sebesar dividen yang dibagikan lebih kurang ya. Nah, jadi tergantung teman-teman traders apakah masih mau tetap hold atau mau dijual atau mau gimana, terserah karena ini sudah rahasia umum. Oke. Mungkin kan kebetulan ya, mungkin teman-teman traders yang apalagi yang masih newbie ya berpikir itu kan kebetulan. Oke, kita lihat lain lagi ya, kita kembali ke RTI bisnis. Kita mungkin kasih contoh yang baru-baru bagi juga TINS ya, TINS. Oke. Nah, dividen dari TINS ini 61 sekian rupiah ya. Cara perhitungan tadi udah saya jelaskan ya. Bila teman-teman traders punya satu lot kan 100 lembar, tinggal dikalikan aja berapa lembarnya itu ya kan. Nah, itulah hasilnya yang akan teman-teman traders dapat. Nah, dan peraturan baru dividen itu sudah tidak dikenakan pajak dividen yang dulu sebesarnya 10%, sekarang tidak lagi bulat-bulat akan masuk ke RTM teman-teman traders. Tapi itu ingat, tidak kena pajak apabila diinvestkan kembali. Nanti di akhir saya jelaskan ya cara lapor pajaknya dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita masih lanjut. Nah, kumdet itu adalah tanggal terakhir pembelian yang masih dapat dividen.
Nah, ex date-nya kita boleh jual tapi dividen kita tetap dapat ya, itu ceritanya seperti itu. Ini kebetulan tanggalnya sama ya dengan PTBA, jadi mungkin tidak perlu lagi saya jelaskan, kita langsung ke catnya saja untuk membuktikannya. Oke, kita ke saham TINS. Oke, ini dia, ke saham TINS. Nah, saham TINS inilah adalah tanggal kumdetnya, tanggal kumdetnya dia closing di 1985, keesokan harinya dia closing di 1925 yaitu minus 60. Tadi dividennya kan 61 sekian ya, ini dia dibanting 60 kemudian naik lagi. Nah, naik lagi dan ini turun lagi. Oke, nah inilah kira-kira penjelasannya. Ex-date itu selalu akan turun sebesar lebih kurang nilai dividen yang dibagikan. Jadi bagi teman-teman newbie atau teman-teman traders yang newbie tidak perlu mengejar dividen apabila sudah telat ya, jangan pula beli di pucuk. Kalau beli di pucuk ini wah sakit sekali ya, karena keesokan harinya ex-date-nya itu akan dibanting. Mending kalau seperti dia nak lagi masih punya kesempatan untuk sell on strength, tapi kalau tidak bagaimana? Oke, nah saya kasih contoh satu lagi ya, yang baru-baru bagi dividen, yaitu saham Pegas. Nah, saham Pegas ini membagikan 124 rupiah ya, 124,42 rupiah. Kumdetnya itu adalah tanggal 7 bulan 6. Jadi tanggal 7, tanggal terakhir teman-teman traders masih, kalau beli masih dapat dividen tapi sudah beli di pucuk ya. Ex date-nya itu adalah tanggal 8. Biasanya keesokan harinya, kecuali kalau ketemu Sabtu Minggu itu akan pindah ke Senin ex date-nya ya. Recording date-nya tanggal berapa, tanggal payment date-nya adalah tanggal 29 bulan 6. Jadi artinya saham Pegas ini tanggal 7 kita beli, kalau masih whole belum dijual masih dapat dividen. Tanggal 8 kita jual pun sudah dapat dividennya. Nah, kita lihat ya saham Pegas. Ini dia, oke. Nah, saham Pegas tadi kumdetnya itu dari tanggal 7. Inilah tanggal kumdetnya ya, di sini dia. Oke, tadi dividennya itu adalah 124 ya, 124 sekian. Nah, keesokan harinya adalah ini minus 85 ya, dibanting minus 85, jadi masih profit ya. Di Pegas ini bagi dividen hunter masih profit. Nah, waktu di keesokan harinya di sini dijual masih profit, walaupun ya tipis lah ya, 124 dikurang 85, tapi yang untung masih cuan. Nah, jadi kesimpulannya di hari ex date itu saham itu tetap akan turun lebih kurang ya, lebih kurang sebesar dividen yang dibagikan. Nah, oke. Jadi saya sudah kasih 3 contoh ya, sudah menjadi rahasia umum dan benar-benar terjadi. Mungkin ya ada beberapa saham tidak seperti itu ya, itu saya juga kurang tahu, tapi umumnya ya, umumnya ex date itu akan dibanting sejumlah dividen yang dibagikan. Nah, kalau sekarang seperti yang tadi udah saya sampaikan ya, dividen itu sekarang bulat-bulat masuk ke RTN kita, tidak kena potong pajak, dengan syarat dividen ini harus kita investasikan kembali ke saham ataupun ke sukuk ataupun ke obligasi ya, baru kita bisa bebas pajak. Jadi dividen ini nggak boleh kita withdraw. Kalau kita withdraw itu akan dikenakan pajak 10%. Nah, jadi bagaimana cara lapornya? Cara lapornya ya teman-teman traders ya bisa search di YouTube ya, tinggal search ini aja, panduan laporan realisasi investasi dividen. Nah, akan muncul beberapa pilihan ya. Teman-teman traders bisa nonton di sini. Saya sudah nonton dan lumayan jelas penjelasannya ya teman-teman traders. Nah, itu dia yang ingin saya jelaskan mengenai aplikasi RTI bisnis ini ya, mengenai aplikasi RTI bisnis ini.
dan cara melihat dividen, ya, cum date, ex date, payment date dan sebagainya itu sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman traders yang ingin share komentar ataupun mungkin ingin berbagi lagi, bisa share di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman traders. Terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.